Selamat sore adik-adik. Kembali saya ingin menjelaskan bab 5 mengenai bangunan silang dan bangunan terjun. Artinya apa? Bangunan silang ya bangunan yang menyilang, kalau terjun ya terjun ya. Coba kita lihat ya. Kita ikuti. Nah, jadi saya akan berbicara mengenai bangunan silang dan terjun ya. Uh, apa saja bangunan silang itu ya, ada 4, itu sipon, gorong-gorong, talang, alur pembuang. Bedanya apa ya? Bedanya apa kita lihat ya. Sipon ya, sipon itu kalau misalnya saluran lebih kecil mau menyilang ke saluran lebih besar, nggak bisa dilepas begitu ya. Jadi saluran yang lebih kecil dia pakai pipa, turun nih ya, turun baru nanti ke sana ya. Jadi kalau kalau ini levelnya sama, dia bisa ngalir ya. Jadi ini di atasnya. Jadi dia memang pakai pipa ya. Sipon selalu pakai pipa. Nah, ini syarat-syaratnya kamu bisa baca sendiri. Yang penting itu seperti apa. Saya mencoba gambar yang persis seperti ini tidak menemukan. Yang saya menemukan adalah juga ada sistem irigasi dengan sipon. Ya, ini ya. Ini pipanya ya. Kalau air di sini lebih tinggi, dia tentu bisa mengalir di sini ya. Ini bisa mengalir di sana juga ya. Jadi ini misalnya kalau mau di lanjutkan sampai ke sana bisa. Jadi dia prinsipnya pakai pipa, yang jelas ada perbedaan tinggi, akan bisa mengalir. Itu syarat dari sipon ya. Sekarang ini ada kehilangan energi ya. Jadi perhitungannya seperti aliran dalam pipa ya. Kemudian gorong-gorong. Kalau gorong-gorong apa? Seperti sama, ada saluran yang harus menyeberang, menyilang ke sesuatu. Tapi kalau gorong-gorong, menyilangnya itu bukan air juga, bukan saluran juga, tetapi misalnya jalan ya. Jalan-jalan, ini ada jalan, wah ini salurannya nggak bisa nabrak jalan. Maka dia melalui yang disebut gorong-gorong. Nah, ini bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini jalan, ada trik jalan. Nah, ini airnya, ini namanya gorong-gorong. Ya. Nah, talang. Kalau talang itu apa? Talang itu seperti jembatan, tetapi jembatannya air, ya, jembatannya air. Jadi ini kan seperti jembatan, dia bisa kalau lewat saluran, bisa juga lewat jalan, ya. Jadi macam-macam, pokoknya jembatannya air, ya, jembatannya air. Saya menemukan gambar yang bagus. Ini talang yang melewati jalan. Ini adik Nona 2 ini menggunakan talang sebagai jembatan. Ini dia jalan di sini, tapi ini berair ini, ya. Itu disebut talang, ya, talang irigasi. Nah, satu lagi yang disebut alur pembuang. Jadi dari saluran, habis itu dibuang di sungai kah atau saluran lebih besar kah. Nah, nih ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi itu yang air dari sawah dibuang ya, ini ya. Jadi ini bis betonnya ini untuk alur pembuang. Nah, itu bangunan silang ya. Sekarang kalau bangunan terjun itu bagaimana? Ya terjun ya, terjun tuh berarti dari atas ke bawah, dia bisa miring, dia bisa langsung terjun. Nah, seperti ini kemudian. Nah, ini kan kelihatan dia terjun airnya. Buat apa sih kok ada bangunan terjun? Ya, kalau kalau elevasinya beda tingginya, kemiringannya terlalu curam, kalau kamu nggak kasih terjunan, wah airnya kecepatannya cepat ya. Nanti bisa-bisa kamu jadi tergerus semua ya. Maka perlu diturunkan. Nah ini terjun. Nah ini diturunkan di sini, dia di sini ya. Jadi karena kemiringan salurannya terlalu tajam. Nah maka perlu bangunan terjun.
eh, itu ya, rumus-rumus kamu bisa baca sendiri. Tapi yang penting apa itu artinya ya. Nah, ini tuliskan dan jelaskan yang dimaksud dengan bangunan silang. Tadi sudah saya jelaskan toh ya. Kemudian hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bangunan tersebut? Misalnya kalau sifon itu ya mesti ada tekanan bidat tingginya, kalau enggak bisa ngalir ya. Operasi pemeliharaannya jangan sampai buntu ya. Terus kalau gorong-gorong ya mesti kuat, kalau enggak nanti terkelewat ambles ya kan. Nah, terus kalau talang ya jembatan yang kuat, kalau enggak nanti patah, airnya uh, airnya hilang semua ya. Nah, habis itu kamu gambar ya, gambar yang bagus, gambar yang bagus. Nah, itu kamu lihat gambarnya pakai KP07. Nah, untuk gambar itu kamu asistensikan dengan asisten dosen ya. Jadi itu apa penjelasan saya untuk bab 5 ini ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan